pengolahan angket dengan skala Likert dan MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarman Lisan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 diberikan tugas untuk mempresentasikan tentang pengolahan angket menggunakan skala Likert dan MSI. Subhanallah. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang apa itu angket dan bagaimana skala Likert dan MSI, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu metode penelitian yang akan dilakukan dalam angket. Jadi jenis penelitian angket ini adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan, pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan hasil yang relevan, hasil yang benar-benar nyata, bukti yang memang terjadi di lapangan, bukan hanya sekedar teori. Tentunya data ini memiliki sumber. Sumber data ini yang pertama ada yang namanya data primer. Yang kedua ada data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah suatu data yang didapat peneliti berdasarkan dari sumber yang pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara, kemudian pengisian kuesioner yang akan kita bahas, yang biasa dilakukan oleh peneliti. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang berkaitan dengan diferensiasi serta minat atau kepuasan nanti dan lain sebagainya. Yang kedua, ada data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku. Jika tadi penelitiannya secara langsung, kalau data sekunder ini didapat berdasarkan dari buku, bukan secara langsung dari narasumber. Bisa dari sumbernya itu bisa selain buku ada brosur, artikel, website dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan data sekunder dan data primer. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang penelitian, sumber data, dan lain sebagainya, maka kali ini kita akan memasuki bahasan pokok dari bab ini, yaitu tentang pengolahan angket dengan menggunakan skala Likert dan MSI. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui pengertian dari angket itu sendiri. Apa itu angket? Jadi angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi atau data dengan menggunakan seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab tentunya. Dalam pengolahan angket ini setidaknya ada 4 skala yang digunakan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kali ini kita akan membahas 2, ordinal dan interval. Skala ordinal atau yang biasa kita sebut dengan skala Likert, yaitu suatu pengklasifikasian dari biasanya diklasifikasikan ini. Untuk lebih mudahnya saya di sini mempunyai contoh dari angket. Bisa kita lihat apa yang dimaksud dengan Likert itu. Jadi di sini kita lihat ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kita bisa dilihat ya. Ini adalah contoh angket yang berjudul skala uji coba skala self confidence. Yang dimaksud dengan angket adalah mengklasifikasikan itu dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan menggunakan simbol angka, yaitu sangat setuju kita simbolkan dengan 1, sangat setuju saja 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju adalah 4. Ini adalah contoh penggunaan angket dengan skala Likert, itu artinya diklasifikasikan. Yang selanjutnya, karena Likert ini adalah data yang kita dapatkan dari hasil penyebaran angket ini adalah data ordinal yang berbentuk kalimat atau masih berbentuk angka 1, 2, 3, belum diketahui lebih jelas. Maka kita rubah data ordinal ini menjadi data interval. Bagaimana cara kita merubahnya? Yaitu dengan menggunakan MSI atau singkatannya apa? Method of Successive Interval atau metode successive interval. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa ketika suatu angket
disebarkan dan menghasilkan data yang digunakan dengan metode skala Likert tadi, tentunya dapat dipastikan bahwa data tersebut merupakan data yang ordinal. Tugas kita yang selanjutnya adalah merubah data tersebut dari data yang ordinal menjadi data interval dengan menggunakan metode MSI tadi, metode successive interval. Kali ini saya akan memberikan cara atau langkah-langkah merubah data ordinal menjadi interval tadi. Di sini bisa kita lihat tabelnya satu persatu. Nah, ada di sini jawaban ordinal tadi ya, yang skalanya sangat setuju bernilai 1, setuju saja 2, netral 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju 5. Nah, frekuensinya yang setuju 10, yang tidak setuju 64, yang netral 51, yang tidak setuju 19, dan yang sangat tidak setuju 12, dengan sigma frekuensi atau jumlah frekuensinya adalah 156. Di sini juga ada proporsi kumulatif, nilai Z, densitas, dan nilai hasil dari penskalaan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah jawaban ordinal tadi sudah, kemudian frekuensinya sudah. Nah, yang akan kita bahas adalah proporsi. Perhatikan perhitungan proporsi berikut ini. Kita lihat di sini, kita misalkan P1 ya, untuk proporsi pertamanya adalah frekuensi ke-1 dibagi dengan jumlah frekuensi, 10 dibagi 156 hasilnya 0,064. Yang kedua juga sama, frekuensi kedua 64 dibagi 156 hasilnya 0,410. Nah, kita lihat di sini, bandingkan hasilnya 0,64, 0,414 dan 0,410 dan seterusnya. Yang selanjutnya proporsi kumulatif. Kita perhatikan lagi. Nah, kita misalkan proporsi kumulatifnya adalah PK1. PK1 adalah proporsi pertama, hasilnya atau nilainya 0,064. Proporsi kumulatif 2 adalah proporsi kumulatif 1 ditambah dengan proporsi 2, hasilnya 0,474 dan seterusnya sampai membentuk 1. Kita lihat lagi. Nah, di tabel kita lihat 0,064, 474, 81 sampai dengan 1,00. Yang selanjutnya adalah nilai Z. Ini dilihat dari tabel Z. Untuk 0,064 nilai Z-nya adalah negatif 1,521 sampai dengan seterusnya. Yang selanjutnya adalah densitas atau FZ. Densitas atau FZ ini mempunyai rumus 1 per akar 2V E pangkat negatif Z kuadrat per 2 dengan V-nya 3,14 dan E-nya 2,718. Nah, langsung saja untuk yang pertama, lihat F-nya nilai Z-nya negatif 1,521. Tinggal kita masukkan di sini. 1 per 2V E pangkat. Nah, ini kan dikurang jadi positif, di sini dikuadratkan pangkat 2, maka didapat hasilnya 0,125. Nah, di sini terlihat hasilnya 0,125. Begitupun selanjutnya sampai ke akhir. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari nilai hasil penskalaan. Sebenarnya di tabel ini ada satu kolom yang tidak dimasukkan tentang nilai skala value-nya ya, tapi langsung di sini langsung ke hasil. Tapi di rumus coba akan saya masukkan, kita lihat sini. Skala value di sini mempunyai rumus densitas batas bawah dikurangi densitas batas atas per proporsi kumulatif. Proporsi kumulatif atas dikurangi proporsi kumulatif bawah. Nah, di mana kita tahu densitas batas bawahnya tentu dari 0 ya, dikurangi dengan 0,125 ya, yang pertama per 0,064, ini ada proporsi kumulatif, dikurangi yang bawahnya juga sama 0,
maka didapat hasilnya negatif 1,953. Nah, sebenarnya ini dimasukkan ke kolom, tapi untuk di situ dilangsungkan ke nilai hasil perskalaan dengan cara nilai ini dibuat menjadi angka 1. Nah, dengan cara ditambah 2,953 sama dengan 1. Nah, hasilnya maka dimasukkan hasilnya 1. Kita lihat. Nah, hasilnya hasilnya 1. Yang kedua juga sama. Perhatikan kembali. Nah, yang tadi dimasukkan rumusnya, yang bawahnya menjadi densitas batas bawahnya menjadi 0,125, dikurangi yang atasnya 0, burem ya. Nah, yang atasnya 0,398 per 0,410 dikurangi 0,064. Hasilnya adalah 0,789. Maka hasil ini tinggal dijumlahkan dengan yang tadi membuat 1 di bawah. Nah, ini. Tinggal kita jumlahkan, maka didapat hasilnya adalah kita masuk ke sini 3,742 dan seterusnya sampai ke nilai akhir. Nah, inilah adalah hasil dari perskalaan berbentuk interval dengan menggunakan metode MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.